menghalalkan darah saudaranya. Jadi Dek Bahar Sumet itu juga tangkap saja. Dek Rizik Syihab tangkap saja, di penjara saja. Itu orang provokator. Ya. Terus masalah kurikulumnya Al Khairat juga harus diperiksa. Mohon maaf. Ya sampai mengeluarkan fatwa halal darah saudaranya itu kitab apa? Artikel yang disebarkan oleh Panglima Gal Al Khairat itu ada tulisan halal darahnya itu bagaimana penjelasan Pak Kiai? Ini fatwa sesat, menyesatkan umat, menyesatkan masyarakat, berbahaya. Menghalalkan darah saudaranya itu berarti fatwa sesat, menyesatkan. Ini hampir sama seperti tahun 65 sampai 68. Ratusan ribu nyawa saudara-saudari kita melayang. Zaman penuh fitnah, adu domba. Ya, siapa yang salah, siapa yang benar itu subhah. Jadi saya tidak melindungi yang dibantai atau yang membantai, ya semua salah semua. Karena apa? Kalau sudah kena fitnah, ya adawah, itu berarti semuanya ya ikut menanggung dosa. Sama seperti yang kami sampaikan kemarin bahwa idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Oleh sebab itu kami mendamaikan. Walaupun ini semua ngubungi saya dari laskar-laskar itu, dari Banyumas, oh, luar biasa. Tapi saya ngedemi-demi semua, jangan. Kiai Imad juga ngedemi semua, jangan. Ini sesama saudara. Ditertawakan orang yang di luar agama kita. Dari Pamekasan ada berbaju sakera, loh saya itu ring Medure. Tretan di piring Medure itu ya mayoritas mendukung kami. Warga Indonesia Timur itu mayoritas mendukung kita, mendukung saya, mendukung Kiai Imad, mendukung Kiai Joko Sahmat, Kiai Raden Rahmat, Syarif Rahmat, semua mendukung kita. Asalkan dengan data lah ya, jangan fitnah belaka itu. Jadi Dek Bahar Sumet itu juga tangkap saja. Dek Rizik Syihab tangkap saja, di penjara saja. Itu orang provokator. Ya. Terus masalah kurikulumnya Al Khairat juga harus diperiksa. Mohon maaf. Ya sampai mengeluarkan fatwa halal darah saudaranya itu kitab apa? Sulam Taufik itu nggak begitu kok. Sulam Taufik tarikus sholah itu bagi ulatul amri, pemerintah. Kalau negara Islam murni seperti misalkan Aceh atau Afghanistan, ya, Kabib Ba'lawi sesat menyesatkan dan PBNU dan Rois Am diam 1000 bahasa, sungguh luar binasa. Biasa nggih Pak Santri gue nggih. Ini nanti jika ada ada kerusuhan, pertengkaran antar sesama umat Islam di Indonesia, berarti andilnya PBNU juga ada, Muhammadiyah juga, pemerintah juga oke, MUI ikut ambil dosanya, bagian dosanya. Karena apa? Tidak segera turun. Kami ini malah mendamaikan semua. Belambangan itu sudah gak karu-karuan. Nganjuk, Tulungagung, Lamongan, Surabaya itu, aduh, terus ada yang mengangkat celuritnya, ada yang mengangkat pedangnya, terus gak ada yang mendamaikan ke siapa? Pemerintah diam saja. Ya melalui media yang luar biasa, media kita seperti ini, kami mendamaikan, jangan. Ayo duduk bersama melalui kajian keilmuan yang ada. Gitu loh. Inilah peradaban Islam, peradaban bangsa Nusantara sejak dulu kala. Kalau ada perbedaan, ya dimusyawarahkan. Begitu. Wah, banyak. Ya, sacet aja. Saya sudah gatel ingin, jangan. Nanti tragedi PKI dulu itu loh, 65 sampai 68. Menungso digoroi. Oleh sebab itu tahun 70-an sampai 80-an itu di desa-desa itu masih banyak yang namanya rekaman alam. Ono jenenge setan glundung pecemis. Yo, karena apa? Nyawanya tidak disempurnakan ketika keluar dari raganya. Pembunuhan itu ngonslet, ibarat listrik ya, konsleting alam. Sehingga alam ini berontak merekam dan memperlihatkan kepada manusia yang masih hidup setelahnya untuk mengingatnya. Itu bukan jin asli, mungkin korinnya, ya, yang menampakkan diri glundung pecengis kadang-kadang menangis, ya. Karena apa? Salahnya apa? Tiba-tiba hanya sekedar namanya dicakup saja langsung diciduk, malam harinya
pagi harinya tinggal nama, dikubur seenaknya. Ini namanya kesalahan kolektif kita, jangan terulang kembali. Oleh sebab itu kalau ada fatwa halal darahnya, ayo perang Allah, itu anggap orang bodoh, orang ODGJ. Jangan dipercaya, jangan ditaati. Omongan-omongannya di Rizik, di Bahar itu, ya, itu omongannya orang gila itu saja. Jangan ditaati semua. Sebenarnya kan ulama-ulama warasatul anbiya ini loh, jangan diam saja. Bagian Bahsul Masail PBNU sana, Tarjih Muhammadiyah, Persis, MUI, Menteri Agama. Gunanya apa? Mereka kan ngurusi agama dan keumatan, kemasyarakatan kita. Kan begitu. Kok malah ngurusi duit saja, itu bagaimana? Apakah perlu ada bencana alam besar-besaran di Indonesia untuk menformat ulang ya alam yang ada yang rusak di Indonesia ini? Kan nggak perlu. Pak Suprijadi Aka, kenapa ajaran Pak Alawi yang menyesatkan nggak dikasih hukuman sama pemerintah ya? Karena pemerintah abai, pemerintah kebanyakan kerjaan. Sub-sub bagian kementerian ini nggak aktif maksimal, malah justru Kementerian Agraria, Dek Nusron Wahid itu ngurusi agama. Ini urusannya apa? Ya urusannya itu ATR ya, Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Sing diurusi iku ya, lah ngurusi agama, mengurusi nasab. Urusannya apa? Ini namanya sama dengan Menteri Perekonomian ngurusi beras, gitu loh. Produksi beras itu urusan Menteri Pertanian. Menteri Pertahanan Pangan kok malah ngurusi pertahanan negara, masalah perbatasan lho piye to iki. Nah, inilah pentingnya ya penyelenggara negara itu orang-orang yang EQ-nya di atas rata-rata kita. Presiden harus cerdas, sidik fatonah, titik amanah, tablik fatonah. Menterinya juga begitu. Termasuk diantaranya adalah mukhlis, ikhlas. Lawang sekarang ini hakimnya saja ya banyak yang ketangkep nih, 60 miliar sogokan dan lain sebagainya. Perlu direformasi ulang. Nderek tanggal jai. Dengan begitu gencarnya provokasi para habib, apakah BIN, Badan Intelijen Nasional, tidak bergerak untuk bertindak? Bergerak. Tapi rata-rata pejabat negara itu mengamankan posisinya. Pak Ahmad Munir, wong saya juga paham itu. Okay. Karena apa? Intinya itu semua adalah uang dan harta. Baru tahta dan wanita. Nomor 3 itu wanita. Nah, BIN tidak bergerak untuk bertindak ya karena wait and see. Oleh sebab itu ini kan penting nanti pemerintah apakah benar-benar mendengarkan pemberontakan dari Gus Fuad Pleret dan kawan-kawan ya, tidak menyetujui ya. Saya pun nggak setuju. Sis Al-Jufri jadi pahlawan nasional, pahlawan lokal saja. Ya, enak ya. Wahai abnaul khairat, banatul khairat ya. Sis Al-Jufri itu jadi pahlawan lokal saja bagi kalian, nggak apa-apa. Tapi kalau skala nasional, tidak layak. Mohon maaf. Karena sudah 3 kali jelas kan, tidak layak kalau diusahakan lagi. Ada apa? Ada apa? Nggih? Ada apa ini? Wong WNA kok bisa jadi WNI tahun 2024 kemarin itu bagaimana? Berarti bendera merah putih diklaim oleh Prof. Din Samsudin dan Dr. Hidayat Nur Wahid, begitu juga petinggi PKS yang penemuannya adalah Sis Al-Jufri, Pak Kiai. Pak Kiai punya buku 6.000 tahun. Oh ya ini tadi, seperti kan? Nah ini, Anda lihat ya. Saya nggak mau tolak nih. Ini 6.000 tahun sang merah putih. Ini masih ejaan lama, tahun 1952. Tahun 1952. Dari Muhammad Yamin. 54. Pertama kali diterbitkan penerbit Sigundang tahun 1954. Jadi masih J itu Y. J itu uraian tentang hasil penjelidikan sejarah dan arti jang dikandung sang merah putih sebagai warna kebangsaan dan bendera negara Republik Indonesia. Mr. Muhammad Yamin. Jadi nggak jaminan sekarang ini, walaupun profesor dokter itu kalau nggak mau nambah ilmu update ilmunya ya tetap ketinggalan. Nggih, 6.000 tahun merah putih. Kok diklaim orang yang baru datang kemarin itu piye tau ki? Oh, bangsa yang besar kok dikadali, dipecundangi sama yang nggak jelas nasabnya. Mohon maaf.
Masalah Habib Alawi mau selesai kapan? Karena para Habib pintar menyusup lewat anak para kiai besar. Intinya menjadi menantu para kiai besar. Intinya Kiai NU banyak yang tunduk sama Habib Alawi. Nggih. Kalau ketemu Habib dirangkul jangan mau, dipegang kepalanya jangan mau, mencium tangannya jangan mau. Syarat sahnya supaya terbebas dari pengaruh habaib. Karena itu semua mengandung ada minyak ya. Minyaknya itu kelas tinggi. Ya, minyak ini minyak kelas tinggi 300.000 ya sebetulnya. Sekali tak oles itu langsung terkikuk-kikuk. Ya, setelah itu tak tepuk dadanya. Sekelas kiai besar saja itu bisa tunduk. Kelepek-kelepek. Sampai sekarang nggak berani berfatwa. Sudah kita lihat 5 doktrinnya. Ini jelas menyesatkan agama ya, tapi tetap diam saja. Ya Allah, subhanallah, naudzubillah. Begitu nggih. Kenapa dari dulu perang mulut terus? Gimana bisa selesai, Kiai? Kami rakyat kecil makin mumet dengan tolong pemerintah segera turun tangan dengan gercep. Kalau rakyat sipil saja nggak berkuar-kuar gimana, nggih? Saya ini tetap bersuara karena sesuai dengan kapasitas saya. Paling nggak manfaat atau hikmahnya mencerdaskan bangsa. Kan begitu, nggih. Kayak gini, buku 6.000 tahun sang merah putih loh, kan selama ini ada yang nggak kenal, terus akhirnya semuanya kenal, nanti mencarinya, membelinya, gitu loh. Cari. Shopee ada ya, cari bukunya, nanti dikira kami ini bohong. Mulai zaman 6.000 tahun yang lalu itu sudah ada bendera merah putih, berani karena benar. Merah itu hidup, putih mati. Berani mati membela yang benar, bukan membela yang bayar.